Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer, baik hardware maupun software, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi dan pengambilan keputusan-keputusan bagi pengambilan keputusan atau top manajemen di lingkungan perguruan tinggi. Sistem informasi akademik memiliki beberapa karakteristik yang sangat luas, yaitu sistem informasi akademik bermakna sebagai pendekatan-pendekatan dalam melakukan proses manajemen. Komputer hanya merupakan komponen atau alat, bukan fokus sentral dari sistem informasi akademik. Pimpinan berperan aktif dalam rangka sistem sebagai pengguna informasi, bukan sebagai tenaga teknis maupun operator komputer. Dan esensi sistem informasi administrasi terletak pada sistem terpadu dan sistem terencana, bukan hanya urusan mekanisme pengolahan data. Sistem informasi akademik dihimpun dari berbagai macam data yang dikelola dan diproses seotomatis mungkin dengan alat dan metode sehingga menghasilkan informasi yang diperlakukan baik bagi terlaksananya kegiatan akademis. Sistem ini dibagi ke dalam beberapa subsistem. Yang pertama, seleksi dan registrasi mahasiswa baru. Yang kedua, kurikulum dan bidang studi. Yang ketiga, perkuliahan, tugas, ujian. Yang keempat, pengolahan dan pengembangan dosen. Yang terakhir, yaitu kelulusan wisuda alumni. Kepekaan organisasi membuat lembaga mampu mendeteksi secara dini perubahan pasar, merancang ulang proses transformasi yang selama ini telah berjalan dalam rangka memenuhi tuntunan pasar. Sebagai informasi dengan dunia luar, mengambil keuntungan maksimal dari sistem informasi dan lebih dahulu dalam mengadopsi proses dan produk teknologi baru dalam rangka memenangkan kompetisi. Maka dari itu, pemahaman kondisi lembaga dalam berkontribusi, mendukung atau kemampuan merespon secara cepat dan efektif merupakan langkah kritis dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan lingkungannya. B. Tahap sistem informasi akademik. Yang pertama, tahap planning, terbagi menjadi dua, yaitu feasibility, berupa mengidentifikasikan masalah, menentukan tujuan sistem, dan membuat studi kelayakan, teknik, operasional, dan jadwal. Yang kedua, tahap analisis dan rekrutmen, terbagi menjadi tiga, yaitu A. Analisis informasi, yaitu mengenai universitas dan proses pengelolaan akademik yang berjalan. B. Analisis user, yaitu menentukan kebutuhan user dalam artian mengidentifikasi user yang akan menggunakan sistem. C. Analisis teknologi, yaitu menentukan kebutuhan sistem baik dari software maupun hardware. Yang ketiga, tahap desain. A. Model development, merupakan model yang akan digunakan sebagai arsitektur sistem, menggambarkan hubungan dari sistem keseluruhan. B. Desain database. Desain database merupakan hubungan relasi antara tabel dapat berupa normalisasi dan menggambarkan secara detail masukan dan keluaran data. Tahap keempat, implementasi. Hasilnya berupa prototyping software. Prototype diuji dan disempurnakan sebelum digunakan software tersebut, diimplementasikan atau digunakan. Dan yang terakhir, fungsi sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik atau yang lebih dikenal dengan SIAKAD sudah menjadi aplikasi wajib bagi perguruan tinggi saat ini. Perguruan tinggi dengan kegiatan akademik yang begitu kompleks tentu membutuhkan sistem yang dapat membantu memudahkan manajemen dan sivitas kampus dalam mengelolanya.
Dengan adanya sistem informasi akademik, pengelolaan informasi akademik bisa mencakup seluruh kegiatan akademik di kampus, mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, pembuatan kurikulum, pengisian kartu rencana studi, sampai ke pembuatan jadwal kuliah, dan masih banyak lagi fungsi yang akan mempermudah pengelolaan kegiatan kampus. 5 fungsi utama sistem informasi akademik. Yang pertama, sebagai pusat informasi. Dengan adanya Siakat, kita bisa dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di kampus dalam waktu cepat. Siakat menggunakan sistem respon secara otomatis seperti penjadwalan kelas dan lain-lain. Yang kedua, integrasi data. Dengan integrasi data, Siakat akan mengelola secara terintegrasi seluruh data, sehingga data tersebut akan selalu diperbaharui atau selalu up to date, serta selalu real time saat digunakan. Dengan Siakat, tidak ada yang namanya duplikasi data, karena Siakat menggunakan sistem basis data secara terpusat. Yang ketiga, memudahkan proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. Siakat sangat membantu dalam pengelolaan data nilai mahasiswa, mata kuliah, data staf pengajar atau dosen, serta administrasi fakultas atau jurusan yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan, dengan bantuan software agar mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. Yang keempat, rekam jejak kampus. Siakat akan memberikan layanan kepada pengguna dengan selalu memantau seluruh kegiatan dan perkembangan kampus, mulai dari PMB, KRS, sampai proses penilaian, sehingga seluruh kegiatan akan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Dan yang kelima, media komunitas pengguna. Dengan menggunakan fitur dari Siakat akan mempermudah seluruh sivitas kampus dalam memberi dan menerima informasi, mulai dari admin, staf, mahasiswa, dosen, dan pimpinan akan lebih leluasa dalam melakukan komunikasi.